Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Creative Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, mungkin sahabat semua pernah melihat atau sering kali melihat kegiatan event-event karnaval besar di mana di situ banyak mempertunjukkan kreasi-kreasi dari kostum yang menarik dengan berbagai konsep dan tema. Seperti halnya di tanah air kita ini, Indonesia, mungkin sahabat semua sudah sering mendengar event karnaval yang boleh dibilang sudah sangat terkenal dan mendunia. Ada yang namanya GFC, Jember Fashion Carnaval. Itu adalah salah satu event besar di tanah air ini yang memang sudah teragenda secara rutin setiap tahunnya menggelar pertunjukan dan mempertunjukkan kostum-kostum yang sangat menarik, keren dari berbagai daerah dengan mengangkat berbagai tema itu sangat menarik bagi kalangan pencinta fashion khususnya, dan juga mungkin rekan-rekan fotografer sebagai momen di mana kita memotret dengan konsep potret fotografi ataupun human interest seperti itu. Nah, sebenarnya pernah terpikirkan nggak sama sahabat semua bagaimana sih membuat kostum-kostum keren itu? Di edisi kita kali ini, O Creative Channel akan mengajak kita menemui salah satu bisa dibilang juga kostum maker yang memang beliau ini sudah sering berkecimpung di dunia fashion tentunya, dan mempertunjukkan karya-karyanya di event-event karnaval di tingkat nasional. Dan hari ini kita akan ketemu dengan Mbak Untari Handayani. Dan satu hal lagi, sahabat kreatif, sahabat fotografi, katanya beliau sudah mempersiapkan satu kostum karnaval yang akan dipakai untuk event besar karnaval yang akan digelar di Indonesia. Tentunya untuk tanggal dan waktunya masih rahasia, tetapi khusus di O Creative Channel ini beliau akan memberikan bocoran kostum apa sih yang akan dipertunjukkan di salah satu event besar nasional itu. Penasaran seperti apa? Dan mungkin kita juga akan belajar banyak bagaimana cara membuat kostum tersebut. Yuk, langsung saja kita temui Mbak Untari Handayani. Sahabat kreatif, sahabat fotografi, kali ini kita sudah bersama dengan Mbak Untari. Halo Mbak, apa kabar? Ya, Mbak Untari ini adalah salah satu fashion designer yang cukup aktif di bidang fashion tentunya, dan juga sangat membantu tentunya dalam hal menyediakan kostum-kostum atau wardrobe-wardrobe untuk para fotografer ketika ada kebutuhan, baik itu event ataupun kegiatan lainnya gitu ya, seperti itu. Dan di edisi kali ini beliau akan menampilkan salah satu karya atau koleksinya yang nanti mungkin beliau sendiri akan sampaikan, karena sejujurnya saya juga tidak begitu paham mengenai fashion designer, Mbak. Sekalian belajar, sahabat O Creative. Jadi, cuman mungkin pertanyaan yang pertama untuk Mbak Untari, sebenarnya konsep atau kostum ini bercerita tentang apa sih, Mbak? Heritage of Ulos. Iya, monggo. Jadi itu ceritanya, saya memang lagi ikut berusaha untuk membuat ulos mendunia. Ulos itu kan salah satu kain tenun khas dari Medan, ya kan? Jadi kebanyakan orang itu punya ulos, dia itu cuman untuk simpen di rumah aja, dia bingung mau jadiin apa. Ulos itu kan nggak banyak modelnya macam-macam ya, jadi paling butuh selempang, selendang gitu kan. Nah, kebetulan juga jadi saya dapat sumber ulos itu sendiri dari teman saya. Kebetulan dia keluarganya memang dari orang Medan. Itu banyak sekali di rumahnya, saudara-saudaranya juga banyak. Jadi dia tuh cuma numpuk aja, karena setiap ada acara syukuran atau apa, itu pasti hadiahnya ulos. Dan itu hanya ngelipet aja, dikumpulin. Akhirnya kemarin itu saya juga memang pas ada terakhir ini kita memang Heritage of Indonesia. Saya mau apa ya, cari kain-kain itu kayaknya udah banyak. Yaudah akhirnya cobalah, kayaknya seru nih ulos, ya kan? Ulos kain Batak itu, tapi modelnya mau kayak gimana? Kalau cuman yang model-model daily to wear aja kan mungkin nggak
kesannya orang memang make lah orang Batak nih kan gitu ya. Biasa banget gitu ya. Biasa Kontennya. banget. Iya, iya. Jadinya saya bikin desain saya yang memang benar-benar sudah orang tahu banget. Saya itu rasanya di kostum. Kostum karnaval grande. Iya, iya, iya. Jadi saya bikinlah semacam kostum karnaval gitu, mulai dari headpiece-nya, hiasan properti untuk kostumnya itu sendiri, gitu kan. Semua saya bikin dari ulos itu sendiri, gitu kan. Jadi semuanya serba ulos aja. Semuanya gitu serba ya? ulos, Dominasinya iya, dominasinya ulos. Dan itu juga enggak, jadi kostumnya itu sendiri itu bercerita tentang princess jagoannya itulah. Kalau sekarang kan banyak anime-anime gitu kan ya, anime-anime yang luar negeri. Jadi ada karakter hero gitu ya. Iya, superhero. Keren pastinya. Superhero. Jadi kan kalau kita bikin superhero-nya itu ala Indonesia pakai kain ulos gitu kan. Jadi saya bikin itu. Jadi hero yang Nusantara, Nusantara. Iya bener deh. Pokoknya yang enaknya yang gampang kayak gitu aja. Bener. Oke, jadi itu mungkin dari sisi sebenarnya mau cerita apa sih si ulos ini gitu ya, si ulos desain heritage of ulos itu ya Mbak Untari. Oke. Terus mungkin yang kedua nih Mbak Untari, tadi kan ulos sudah pasti kain yang punya karakter yang sudah sangat kuat gitu ya, dengan Sumatera, saya bilang gitulah, Sumatera, Medan gitu, dengan detailingnya yang sangat menarik gitu. Nah selain ulos ini tadi kan Mbak Untari cerita bahwa ini adalah kostum yang terinspirasi juga dengan figur-figur action atau hero gitu ya. Tetapi ya sekarang seperti itu, tetapi memang tidak meninggalkan ciri khas Indonesianya gitu. Ada nggak sih Mbak mungkin kesulitan kah atau sesuatu hal yang kayaknya ini susah banget gitu. Detailnya kayaknya susah banget. Jadi gitu. cara bikinnya. Dari cara bikin. Kalau gitu. saya sendiri ngerjain itu semua benar-benar total. Saya yang kerjain. Jadi mulai dari awal sketsa desain sampai ilustrasi gambar. Kalau sketsa desain itu kan masih sekedar coretan ya. Betul. Terus udah gitu kita jadikan sebuah ilustrasi gambar yang benar-benar udah diwarnai 3 dimensi gitu kan. Nah terus sampai ke pola, ukuran, patternnya itu semua saya yang kerjain. Sampai jahit pun saya bisa, tapi saya juga dibantu asisten saya namanya Ratnasari. Jadi dia kerja itu semua, dan bukan cuma sekedar jahit ya. Jadi kan kalau untuk kostumnya sendiri itu kostum intinya ya kan gaun lah atau apalah semuanya itu dijahit. Tapi kalau untuk propertinya kayak semacam kayak sayap-sayap besarnya, terus headpiece-nya, handband-nya itu ada. Kita juga harus paham tentang karakter lem, terus teknik-teknik craft, teknik craft, teknik-teknik atau bermain juga dengan cat, gunting. Jadi kalau udah main, udah megang kostum karnaval, itu semua perabotan keluar. Jadi dari gitu ya? hardware sampai yang software itu keluar berantakan semua di rumah. Artinya kan memang kalau saya lihat secara desain juga tadi detailnya dapat banget gitu ya Mbak, terus dengan warna yang khas si kain itu sendiri, tadi pengerjaannya juga detailingnya dengan begitu lengkap gitu ya. Kalau saya mah udah mikirnya udah pusing. Udah males sih. Nah itu berapa lama tuh bikinnya kalau boleh tahu? Kalau tergantung. Kalau misalnya memang yang standar aja, standar aja, semi karnaval gitu ya, masih semi karnaval, bisa cuma 2 hari bisa selesai. Iya selesai. Cuma 2 hari loh. 2 hari. Berdua. Itu plus ngecatnya. Nah, tapi kalau untuk kan gini, kan ada tuh properti kostum kayak sayap-sayapnya itu kan dia ada kerangkanya ya. Kerangkanya itu ada beberapa yang bisa cuman pakai besi baja putih itu yang tebel. Kalau selama masih kita bisa bengkokin pakai tangan, pakai tang itu masih bisa kita kerjain sendiri. Tapi kalau untuk yang ukuran besar yang harus kita pakai plat dan dilas gitu kan, saya konsultasiin ke partner saya juga yang memang
di bidang itu. Di bidang itu ya. Jadi Iya. kita serahkanlah pada ahlinya Betul, gitu. betul. Jadi memang mungkin secara dominasi pekerjaan itu dari Saya. mulai desain sampai ke dijahit gitu ya, menyambung dan memasang itu Mbak Untari sendiri Iya. yang melakukan pemirsa kreatif. Jadi ini suatu pekerjaan yang perlu dedikasi tinggi kalau saya nangkep gitu ya. Jadi bukan pekerjaan yang hanya asal-asalan saja, sehingga seperti nanti mungkin kita juga akan display seperti apa sih sebenarnya hasil karya Mbak Untari yang memakai bahan ulos itu gitu ya. Nah, satu hal lagi mungkin Mbak, karena kan saya yakin nih bidang fashion designer ini sekarang juga lagi banyak digemari gitu ya. Ini khususnya nih bagi para pemula mungkin yang memang tertarik nih kepada bidang ini, ada nggak sih tipsnya gitu supaya karya kita itu memang keren lah kalau bahasa saya tuh ya, mungkin biar keren, biar menarik, dan juga mungkin bisa menjadi identitas gitu ya. Kalau orang mengenal, oh ini mah punya Mbak Untari nih gitu, kayak gitu tuh. Ada nggak sih Mbak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Pertama gini, kan nggak semua fashion designer itu bisa langsung dikenal masyarakat luas. Betul. Saya sendiri pun awalnya nggak pernah nyangka kalau bisa. Oh iya ya, di Jabodetabek anak-anak model itu kok tahu gitu ya nama Bunda Untari gitu kan. Saya nggak paham itu, karena buat saya cuma ngelakuin hal yang saya suka. Jadi Artinya saya harus lakukan dari itu dalam dengan hati, ya. Iya. Lakukan dengan hati, maka kita akan dapatkan hati gitu kan. Jadi kalau kita totalitas di dalam diri sendiri, kepuasannya ada di kita, customer juga pasti puas. Betul. Nah, terus sudah gitu, waktu saya kerjain kostum itu, dan akhirnya karya saya itu dikenal masyarakat, karena saya kan megang kostum lomba ya, lomba untuk fashion show. Yeah. Kalau lomba untuk fashion show itu kan, jadi dia keuntungannya baju yang saya bikin, karya yang saya buat itu, mereka langsung show up. Jadi otomatis saya branding up. Saya nggak pakai agen sana, agensi sini untuk minta branding up. Jadi dengan sendirinya ya. Saya auto Karena branding dipakai up. Iya. model udah pasti ini Udah, siapa sih keren-keren gitu ya, harus punya Mbak Untari gitu. Itu, tapi intinya kita bekerja dulu maksimal di karya. Betul. Kalau karya kita maksimal, kita nggak usah mikirin dulu nanti gimana profitnya, gimana benefitnya apa. Yang penting customer puas sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Ya akhirnya nanti semuanya bakal Iya betul. datang Dijalani sendiri dulu sih. dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Ya masalah nanti Iya. popularitas, mungkin finansial itu Iya. akan mengikuti dengan Mengikuti sendirinya dengan gitu ya. sendirinya. Apalagi kalau karya kita sudah dikenal banyak orang dan dibutuhkan banyak orang. Tapi belajar juga. Belajar juga ya penting. Paling nggak tahu ini apa namanya, selera pasar. Yang Iya lagi kan? tren sekarang Iya, apa, yang gitu. lagi tren apa, yang memang lagi yang dibutuhkan apa, sesuai karakternya bagaimana gitu. Betul. Kalau saya sendiri sebenarnya mah saya itu otodidak Otodidak, tapi karena bersungguh-sungguh otodidak belajar, yang mempelajari. mempelajari gitu ya, karena iya betul. Artinya kalau saya nangkap nih dari apa yang disampaikan Mbak Untari ini, sahabat kreatif, sahabat fotografi, jadi apapun profesinya lah, kalau kita bilang profesinya, pekerjaannya, apapun yang kita sukai, kalau kita lakukan dengan hati, sungguh-sungguh, Iya. mau belajar, bekerja keras, ya contohnya Mbak Untari ini gitu. Siapa yang nggak Berawal kenal dari Untari? hobi. Berawal dari hobi. Kalau Iya. saya bilang itu pekerjaan saya itu pekerjaan yang diminati semua orang karena hobi yang dibayar. Betul. Susah loh itu Mbak, Iya. bener. Sampai Udah senang dapat passionnya. dibayar gitu ya, wah susah Iya. banget gitu. Kadang-kadang orang itu kan menjalani profesi itu bayarannya, dia Iya. tidak menyenanginya. Iya, benar. Ini Mbak Untari itu dapat dua-duanya gitu ya, anugerah Tuhan banget. Mungkin untuk edisi kali ini Mbak Untari cukup sekian. Jadi terima kasih sudah hadir di Kreatif Channel. Semoga sukses terus. Amin. Kita tunggu hasil karya-karya kerennya ya. Jadi mungkin juga ini bukan yang pertama dan terakhir. Saya akan coba nanti terus mengikuti perkembangan karya-karya Mbak Untari ya. Lihat Jadi kita aja akan terus sosmednya dong, pantengin iya, dong. pasti. Boleh disampaikan mungkin ke sahabat Kreatif. Ya lihat, saya sih cuma punya Facebook sama Instagram aja. Follow aja Untari Handayani, Iya. sama semuanya sama. Betul. Sosmednya. Nanti sosial medianya Mbak Untari seperti
sahabat O Kreatif lihat, nanti ada di linknya di bawah video kita. Nanti kita akan sertakan juga. Jadi sahabat O Kreatif bisa berkunjung langsung ke sana, bisa melihat secara detail hasil karya-karya seorang Mbak Untari ini. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Mbak Untari sudah hadir di O Kreatif Channel. Sukses selalu. Jangan kapok. Sama-sama. Jangan kapok mau Ke Bandung ini jauh-jauh ini dari Jakarta ke Bandung. Ke Bandung gitu. Terima kasih Mbak Untari. Sami-sami. Iya. Hai, saya Uentari Handayani, fashion designer, kostum maker, Rumah Quinsa Art and Fashion. Jangan lupa subscribe O Kreatif Channel, oke? Keren. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, sampai di sini dulu edisi kita kali ini. Semoga obrolan kita dengan Mbak Untari memberikan suatu wawasan, inspirasi, pengetahuan positif yang berguna buat kita, khususnya sahabat-sahabat O Kreatif yang menyukai dunia kreasi. Satu hal positif yang bisa saya catat dari obrolan kita kali ini dengan Mbak Untari adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan hati, dengan bersungguh-sungguh, dengan tekad keras dan berjuang tanpa batas, seperti halnya pengalaman Mbak Untari tadi, beliau walaupun dimulai dengan hanya sekedar suka, mengawali dengan belajar secara otodidak, tetapi ketika beliau mengerjakan itu dengan hati, dengan sungguh-sungguh dan kerja keras tanpa menyerah, akhirnya saat ini beliau juga sudah merasakan hasilnya. Begitulah sebuah keinginan, asa, cita-cita itu harus diraih dengan perjuangan yang keras. Maka suatu saat nanti pada waktunya kita akan merasakan dari hasil kerja keras itu. Tetap semangat, tetap kreatif sahabat O Kreatif Channel. Jangan lupa pantengin terus O Kreatif Channelnya karena kita akan selalu berbagi hal menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas. Yang belum subscribe, silakan subscribe karena O Kreatif Channel juga akan terus berbagi semangat untuk kita terus selalu berkreasi. Tetap semangat, tetap kreatif. Terima kasih dan sampai jumpa.